Yang menghormati beliau Bapak Agung selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 di Kabupaten Kebumen. Yang menghormati rekan kami Ibu Yayu selaku CGP Angkatan 10. Yang menghormati rekan-rekan Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 1 Barayan dan juga anak-anakku semuanya yang sedang saya banggakan. Yang pertama yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan siang sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayah, sehat, sempat sehingga masih bisa hadir di ruang media SMP Negeri 1 Karangayam ini terkait dengan pendampingan individu CGP Angkatan 10 untuk beliau Ibu Yayu. Dengan tanpa ada halangan, saudara juga. Rahmat selamat atas nama Allah semoga senantiasa tersanjungkan tercurahkan pada junjungan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya selaku pribadi dan juga kita semuanya berharap dan memohon Allah SWT agar kita tetap diberikan sehat, sempat, istiqomah dalam kita menunaikan sunnah-sunnahnya sehingga nantinya kita akan berhak tercatat sebagai umatnya yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah khususnya. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, untuk Ibu Yayu selaku CGP Angkatan 10 ini adalah PI yang kedua yang kalau tidak salah dan terkait dengan visi misi, baik visi misi dari CGP itu sendiri setelah dari GP nanti, dan juga sebenarnya kalau memungkinkan memang untuk mengubah visi misi sekolah kalau memungkinkan. Tapi karena sudah baru ada perubahan maka paling tidak yang nanti hanya visi misi untuk CGP kalau menjadi GP seperti itu. Nah karena CGP atau nanti GP adalah guru penggerak, maka ya bagaimana bagi CGP itu nanti setelah menjadi GP di sekolah itu apa visi misinya. Nah nanti mungkin dia akan menjelaskan bahwa visi itu apa, misi itu apa, dan nanti anak-anakku semuanya dan rekan-rekan Bapak Ibu ini bisa menyimak baik-baik apa visi dan misi yang akan saya sampaikan. Nah harapan kami selaku yang dituakan di sekolah ini, setelah CGP ini menentukan visi dan misi nanti kalau sudah menjadi GP, harapan kami tentunya ini benar-benar diterapkan atau diimplementasikan di sekolah atau bahkan di luar sekolah, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan. Nah kalau khusus di sekolah ini pasti harapan kami harus bisa diimplementasikan karena nantinya sekaligus sebagai pengembangan pembelajaran dan juga pengembangan pendidikan yang ada di sekolah ini. Yang tentunya harapan ke depan dengan diimplementasikannya visi misi tadi ini akan membawa SMP Negeri 1 Karangayam ke depan semakin lebih baik seperti itu. Dengan tentunya di hasil akhir dari ini adalah raport mutunya menjadi semakin baik. Kalau raport mutu makin baik, otomatis sekolah itu nanti pun akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Begitu ya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk ber-PI ya yang kedua. Semangat Mbak. Ya nantinya dengan kesemangatan ini tentunya implementasi itu kan juga dilaksanakan dengan semangat dan semangat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangbayar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karangbayar dan Ibu Yayu sebagai sekretariat dan anak-anakku kelas berapa ini Bu dari kelas 8. Ya. Ya. Ya, baik, untuk proses pendampingan individu kedua ini nanti Bapak Ibu diharapkan nanti berdiskusi dengan Ibu Yayu ya, yang dipandu oleh Ibu Yayu terkait dengan visi visi sekolah yang sebenarnya Bu Yayu itu pun sudah belajar dalam proses pendidikan guru penggerak tersebut. Nah, di sini nanti Bu Yayu akan memandu Bapak Ibu semua terkait dengan visi sekolah ini yang nanti sebagai bahan atau bagian dari proses belajar CGP yang nantinya untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah eh, yang nantinya akan berpihak pada murid begitu. Nah, nanti waktunya sekitar 110 menit. Jadi nanti waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Yayu terkait kegiatan ini, nanti bisa diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan nanti hasilnya juga diserahkan ke kepala sekolah. Saya nanti mencermati dan itu sudah video ini nanti saya minta ya. Ya begitu saja ya. Nanti untuk proses selanjutnya nanti setelah 110 menit itu selesai, Bapak Ibu silakan boleh mungkin ada pendampingan boleh meninggalkan ruangan. Nanti saya dilanjutkan ada pendampingan lagi dengan Bu Yayu sampai dengan pukul 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan puisi karena saya dengar dari kemarin teman-teman itu pada mau membacakan puisinya Agung Lihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno. Tapi kalau saya pakai ini terus saya pakai ini, saya kehabisan gaya. Jadi saya pakai ya. Saya kehabisan gaya. Nanti kita coba cermati ya, bukan yang apa namanya, bukan gayanya saya, tapi isi dari puisi tentang Insinyur Soekarno. Siapa Bapak Insinyur Soekarno? Presiden pertama. Terus proklamasi, ya Bapak proklamasi, ya Bapak proklamator. Baik, aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai beliau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai beliau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan Gunung
gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, aku tidak lagi mendengarkan lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut nyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Arya Insinyur Soekarno. Apa yang bisa kita cermati dari puisi ini, anak-anakku semuanya? Atau ada kegiatan yang lain? Mbak Yanti ngomong. Di sini itu. Oke. Baik, ada yang mau mencoba menyampaikan puisi tadi itu berisi tentang apa? Tahu mungkin? Ya. Apa Mbak Hedi? Bu Hedi? Keragaman Indonesia, Mbak. Tapi mungkin ada apa gitu? Jangan lihat ekspresi saya memberikan dan bentar ya. Tetapi apa yang tadi? Ya. Jadi puisi tadi kita membayangkan Bapak Soekarno kita itu di tahun kemerdekaan 1945 beliau mengungkapkan kecintaannya terhadap bangsa kita. Beliau tidak memandang dari suku apa, tetapi beliau itu bangga dengan semua kekayaan, keindahan, keragaman Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat di bait-bait yang terakhir, kita di situ ada kata-kata, aku melihat mata-mata manusia, anak-anak yang bersinar. Jadi di situ kan tersirat harapan yang besar, ya nggak? Dari keberagaman bangsa Indonesia yang beraneka, tetapi mereka itu mempunyai potensi harapan yang luar biasa terhadap negeri kita ini, supaya akan menjadi negeri yang bagus, kemudian yang kuat, yang hebat, yang maju dipandang oleh dunia, gitu. Ya, dan ada
muncul kata-kata merdeka. Jadi itu harapan yang sangat luar biasa dari Bapak Insinyur Soekarno kita. Luar biasa ya. Saya aja kalau pas kalau ke India ya, di zaman dahulu kala Bapak Soekarno itu sudah menghayati bahkan menyampaikan seperti itu sehingga muncul harapan yang luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru pastilah kita punya tujuan. Tujuannya untuk anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini mau dibawa kemana? Padahal mereka seperti tadi yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno, matahari bersinar, bersinar. Coba bersinar ya. Mereka itu punya harapan, punya impian, punya masa depan seperti itu. Ya, jadi di sini nanti kita akan mencoba membuat suatu visi sekolah kita gali dari bawah. Kita pengen tahu apa sih yang kalian anak-anakku, bapak ibu guru inginkan, bapak kepala sekolah inginkan, warga sekolah semuanya yang diinginkan itu apa? Nanti kita kumpulkan, kita coba gali. Jadi tidak hanya sekedar kajian saja tujuan itu, tapi muncul dari bawah, ya. Jadi muncul dari bawah, bukan di breakdown dari atas. Ini loh sudah. Ya, gitu. Kalau kita tahunya, sudah. Kalau zaman saya dulu di SD, terampil berprestasi, tak wis itu, di sini, wis itu, mereka muncul ini nanti aku dari guru, ya kalau di sini. Kayak gitu ya, nanti kita akan coba ganti ya, barangkali nanti ada sekarang ini sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi. Masih ingat apa coba kayaknya kok tegang banget sih. Kita coba tepuk ya, biasanya jadi pernah ya kalau tepuk satu, kalau yang kelas AB kayaknya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, oke, yuk coba tepuk satu, tepuk dua. Jangan suaranya kecil ya, energinya kecil lagi. Oke, jangan kita perempuan-perempuan hebat ini jangan mau kalah dengan yang cowok-cowok gitu ya. Oke, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, coba kita gandeng ya. Tepuk 1, 2, 3, 4. Apa yang tunggu aku mampangnya aneh ya. Tepuk 5. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oh, keren luar biasa ya. Oke, jadi gini, apa coba dari tepuk tadi yang bisa kalian ambil nilainya? Konsentrasi, terus apa lagi? Fokus, konsentrasi, senada seirama, kompak, butuh bersama-sama. Setiap individu itu mempunyai kekhasan masing-masing. Oke, sampai juni ya semua silakan. Tetapi ketika tepuk semua tepuk ini dipadu-padankan akan menjadikan hasil karya yang indah. Ya nggak? Iya, jadi kita harus bisa memanajemen semua. Dan di sini anak-anak kita juga anak-anak yang beragam, gitu kan? Ya, baik. Oke, selanjutnya, ya, saya close dulu. Ini tadi sudah saya bacakan. Aku melihat Indonesia sebagai pemantik supaya kita bisa apa sih sebenarnya tujuan kita ini, yaitu kita mencoba dari pemikiran-pemikiran beragam dari warga sekolah ini nanti akan memunculkan suatu tujuan ya. Nah, ini. Jadi tujuan kita hari ini adalah merumuskan atau menebalkan visi sekolah ya.
merumuskan atau menebalkan visi sekolah, dan memaparkan prakarsa perubahan. Yes. Pertanyaannya, saya di sini mau menghalangi ya? Enggak. Apa sih visi itu? Sering dikatakan visi itu apa visi gitu. Ada yang mau menyampaikan? Mbak Tiara, apa visi itu Kak? Tujuan. Ada yang lagi mau menyampaikan visi itu? Tujuan yang panjang. Ada lagi sampah juga. Ya. Apa coba? Tujuan boleh, tujuan yang panjang boleh. Apalagi sasaran, ya enggak? Terus muara kita mau mana sih muara kita gitu? Sasaran kita apa sih gitu ya? Tujuan kita apa sih gitu ya? Itu adalah sisi ketemu ngapak ya. Oke, silakan. Ayo silakan. Jadi tadi pertanyaan pematiknya apa itu visi? Ya, visi itu adalah tadi ada yang menyampaikan tujuan, harapan, muara, terus sampai sasaran, ya boleh seperti ya. Coba ini kalau secara ya, visi adalah sebuah pandangan dan arahan jangka panjang tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai oleh individu. Jadi berarti ya, yang ingin dicapai oleh pribadi, kalian punya visi, atau bisa juga organisasi. Visi biasanya mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti yang ingin diwujudkan dalam konteks individu atau organisasi. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar, ya, tujuan-tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau begitu, untuk mencapai visi, bisa nggak kalau kita individualis? Bisa. Perlu bekerja sama. Ya, seperti itu. Ya, sudah ya, ada gambaran ya. Ya, jadi kalau kita punya visi sekolah itu nggak bisa kita sendiri. Yo. Nah, kalau kita kegiatan P5 ada profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalarvisi. Sekarang bareng ya. Kalau tadi belum, ya sekarang bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan kalian semua. Mohon maaf ibu-ibu, saya arahannya kalian biasanya pecah-pecah, jadi terasa muda. Siap. Oke, ya. Menolak tua. Tanya dino topiknya menolak tua. Topiknya skincare. Baik,
kita akan mencoba dari nol. Dari nol untuk menyusun suatu visi, yaitu nanti tugasnya dari masing-masing peserta adalah mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang kalimat apa? Kalimat yang belum sempurna, ya, kalimat yang belum sempurna. Nah, apa saja yang nanti akan kita isi? Nah, nanti teknisnya seperti ini ya. Di situ ada 6 kalimat rumpang yang akan kita coba mengumpulkannya. Kita cobanya satu-satu dulu. Oke. Untuk kalimat rumpang yang pertama dulu, nanti diisi menggunakan sticky note, terus satu-satu sayang ibu, nempelnya jangan berebut, ya. Langsung kuyuk. Nah, kayak kemarin waktu saya mau buat keyakinan kelas, itu wah, masya Allah, pergudukan, masih tubrukan, masih rumput, ya gitu. Nanti karena ini terkondisional hanya beberapa, nanti satu-satu ditempelin, ditata yang rapi biar tempatnya muat, ya. Nah, kita untuk kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, monggo nanti pikirkan dulu. Setelah itu nanti saya bagi sticky note, nanti ditempel di sana. Oke, ya. Tulis dulu, nggak usah terburu-buru. Oke. Kalau mau pengen mulai ya boleh. Ya, langsung jawabannya ya, nggak usah ditulis soalnya. Ya, gitu. Nah, yang poin 1 dulu, kita memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Ting. Oh, sudah ini. Ya. Saya nah, kowe pucetra. Minum. Oh iya, jangan sampai pusing nanti pesan. Masih ada sehari lagi tesnya. Ini tidak terpengaruh pada nilai rapor. Jangan takut mengungkapkan, ya. Jangan takut mengungkapkan. Nggak ada ngaruh ya. Bonsai. Ya, satu-satu saya nih nempelnya. Jangan berlebihan. Semua. 1, 2. Ya, boleh. Oh iya, ya apa? Ya sudah ya. Nah, terus kita bacakan sekalian aja ya. Ya, baik, kita bacakan ya di sini. Kita memimpikan murid-murid yang di sini ada yang menuliskan kreatif, aktif, positif, bahagia. Kan kurang bahagia.
Jangan Ada tanya. aduh kali jangan melas teman ya nasib ya tidak bahagia gitu ya. Habis itu tidak bahagia. Oke. Berikutnya ada yang kita memimpikan murid-murid yang berprestasi. Oke, bisa ya kita tampung ya. Pokoknya kita tampung dulu ya. Oke, berprestasi. Kemudian ada yang menyampaikan kita memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif. Oke. Kemudian memimpikan murid yang bahagia. Pada mikirnya, berarti orang bayar itu tidak bahagia. Oke, lanjut. Murid-murid yang peduli lingkungan. Oke, baik. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak mulia, kreatif, cerdas, berprestasi. Usul pakai komplit tekan ini, yakin ya Allah ya Rabbi. Ya, Bismillah, amin, amin. Moga-moga. Ayo. Berikutnya disiplin, berkarakter baik, berprestasi. Oke lah, siap, siap kan? Siap, harus siap. Berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis. Oke, kayaknya tadi Mas ada deh di situ masuk ya. Oke, bagus. Terima kasih untuk pertanyaan pertama sudah kita selesaikan. Untuk berikutnya, ya, untuk berikutnya kalimat rungkang yang kedua. Kalimat rungkang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Ya, pakai yang mana? Mau suka yang mana? Oh, mau yang debir. Oh, apa debir? Apel, pengen apel katanya. Ya sudah. Yo, kasih apel. Apple, pikir langsung silakan iPhone, kasih iPhone, silakan ditulis. Ya, yang kedua ya, kita percaya bahwa murid adalah silakan. Saya percaya saya itu makhluk Tuhan misalnya. Saya percaya makhluk hidup. Pelajaran biologi kan. Ya, silakan dituliskanlah pokoknya apapun yang kalian kemukakan pokoknya tak tampani, tak tampung gitu ya. Sini nggak bisa. Sini. Ini nggak bisa menginginkan sekolah kita seperti apa? Yang bahagia, bisa banyak mainan. Silakan. Oh, nggak boleh kepekan ya. Katanya nggak boleh ngelihat. Silakan. Nanti ini kan menuliskan aspirasi dari masing-masing siswa. Mau diambil? Iya, mau diambil ini gambarnya, laporan Bapak. Silakan. Ya. Besok lah, langsung merenung cantik cantik. Oke. Elita, Salva, Dunas, Alisa, Atika, Tia. Yang dua saya agak sering lewat. Ini ada dua kembar Pak. Jadi saya sering terlewatkan yang mana. Oke, siap. Kita lanjut ya, kita bacakan. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik,
Ada yang unik? Unik, semangat, unik, semangat. Baik. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keunikan sendiri-sendiri atau berbeda-beda. Oke. Murid adalah calon generasi penerus bangsa yang memiliki apa ini ya? Ciri khas. Kemudian berpotensi mengembangkan bakat. Oke, bagus. Pintar-pintar kayak nggak salah gitu ya Ibu Meleki. Benar-benar menumbuhkan, iya unik gitu ya. Kemudian bahwa murid adalah calon generasi emas. Ya sangat bagus. Sekian bahasanya ngomong sehingga keren-keren banget ya ini. Ya, titipan orang tua, ya jangan mohon maaf ya. Titipan orang tua betul ya, kami ini memang dititipi untuk berada di sini, untuk kita cari pengalaman gitu ya. Titipan orang tua untuk dibimbing oleh bapak ibu guru, benar-benar nih. Terus murid adalah orang yang ingin terus belajar, good banget, yakin. Terus murid adalah makhluk ciptaan yang unik, menarik. Sama saya sini. Menarik gitu ya. Yang mempunyai kelebihan. Kemudian makhluk ciptaan yang unik, menarik, memiliki kelebihan. Oke sip. Oke, bisa ya kita cukup di kalimat tentang yang kedua. Next, selanjutnya kita langkah ke kalimat terumpang yang ketiga. Kalimat terumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan makan. Di sekolah kita mengutamakan titik. Ayo silakan dibikinkan coba. Kita mengutamakan uang saku. Ayo uang saku, makan, ya bersama. Pokoknya yang penting nanti hasilnya jadi. Perlu dilihat lagi kok nggak? Karena itu sini. Saya berapa kali di rokok gitu. Guntingnya pakai tangan. Ambil ini, ambil. Ya, sambil dipikirkan ya dok. Di sekolah kita itu mengutamakan apa? Makan, uang saku. Jangan ya. Ya kira-kira mengarah ke visi sekolah. Boleh sambil makan. Nanti satu-satu lagi memasangnya biar tidak tertutup-tutup. Ada Bu Haini, ada Pak Verlita, ada Pak Salva, ada Kak Tiara, ada Pak Atika,
ada Kak Anissa, ada Atika, ada Anissa. Ya, baik. Sudah semuanya mendengar? Mari kita baca. Ya, kita bawa. Di sekolah kita mengutamakan etika, pendidikan berkarakter, etika, adab, disiplin, saling menghargai, adab terhadap guru maupun sesama teman, karakter yang positif, etika yang baik, hormat terhadap guru, belajar, mengutamakan di sekolah kita mengutamakan belajar, benar ya? Tuh, di sekolah kita mengutamakan adab, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, ya betul. Kalau nggak nyaman, sekolah itu kan rumah kedua kalian, ya nggak? Kita menghabiskan waktu sekolah sehari berapa jam? Hampir 7 sampai 8 jam. Emang kan? Kalau ekstra apa lagi? Lebih. Itu ya, benar-benar kita harus membuat sekolah kita itu nyaman, kan? Betul. Keren deh. Saya cuma jadi terpesona dengan jawaban-jawaban kalian. Terus kenyamanan, kebersihan lingkungan, sikap disiplin. Di sekolah kita mengutamakan sikap disiplin. Di sekolah kita mengutamakan etika. Di sekolah good. Bagus, terima kasih ya Allah. Terima kasih semuanya. Next, lanjut ke pertanyaan yang ke berapa nih? Keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan kalian berimajinasi memikirkan apa ya kira-kira yang bagus untuk melengkapi kalimat ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bla bla bla. Kalau yang sudah boleh maju, yang belum silakan. Sudah semuanya biru, warna, baik, langsung saja. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugasnya belajar. Oke. Murid sadar betul bahwa tugasnya belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Murid sadar betul bahwa aturan itu dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Oke. Sadar betul bahwa karakter dan budi pekerti harus dijunjung tinggi. Berikutnya, sadar betul bahwa kita wajib mentaati peraturan sekolah.
Nih, sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Oke, jangan keren-keren teman ya jawabannya. Sadar betul bahwa harus menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Ya, Masya Allah, saya malah tidak terpikir seperti itu. Ternyata ketika kita menggali dari berbagai macam akan muncul ide-ide yang cemerlang gitu ya. Kalau pemikirannya hanya dari saya, ya wes pokoknya sesuai saya, top saya gitu. Ternyata ketika kita gali dari beragam, ini melibatkan banyak ya. Ya, cuma kalau kita libatkan banyak dari berbagai stakeholder gitu, kayaknya luar biasa keren. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan belajar. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan kalimat terumpam yang keempat. Next berikutnya adalah kalimat terumpam yang kelima, yaitu lanjut ya, sudah pegang semua stikernya. Kita warga sekolah ini yakin untuk halo. Kira-kira apa ya? Kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yakin nyong bisa apa kayak gitu. Nyong yakin nyong bisa sukses misalnya. Nyong yakin nyong bisa berprestasi misalnya kayak gitu. Kira-kira itu kok namanya yakin. Yakin kan berarti sesuatu yang tumbuh. Iya. Rasa percaya diri kita. Silakan juga ditumbuhkan. Saya yakin bahwa saya mampu misalnya. Saya yakin saya lain. Nafi bisa. Sini. Harus melarikan diri, Nafisa. Mas, selesai. Saatnya nih Mas, semaput mau isu. Aman. Kebetulan ini kami tadi agendanya ada banyak nih Pak. Di habis kegiatan asas, kemudian ada penugas kelulusan, lanjut maraton kami. Oke, ya Allah ya begini. Ngomong ini kok jadi pasal ya dari tadi kok yang enggak pakai ini kayak metetan dan keren. Ya Allah, di kewenangan acaranya begini. Jangan terus mengikut jadul. Oke, yuk kita bacakan satu-satu saya Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Yakin mendidik siswa menjadi penerus bangsa. Ini mesti jawabannya Ibu Guru ini. Ya. Yakin untuk berkembang dan sukses menghasilkan generasi yang terampil dan beradab. Ini jawabannya Bu Guru ini. Ya kan memang kan kita menggali dari sisi guru, sisi siswa. Ya. Melaksanakan mentaati peraturan yang ada, yakin untuk bisa mengharumkan nama sekolah
dengan berbagai prestasi ini bocah ini mesti murid ini, yes, keren. Kemudian yakin untuk mencapai cita-cita dan pengetahuan yang luas. Oke. Yakin untuk berprestasi, yakin untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yakin untuk mengejar cita-cita. Oke. Yakin untuk menciptakan murid yang berpengetahuan luas. Kemudian ini yang untuk guru yang sih, yakin dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Keren banget ya Allah. Ini padahal jenengan belum jadi belum sinang modul sih soal jawab ini ya Allah, dan keren-keren kok Mbak Alin. Padahal besok Bu jangan lewatkan ya, sudah ada pembukaan CGP yang ke 12 dalam dunia lihat di TikTok itu saya kayaknya siapkan diri Anda untuk mendaftar kayak gitu, pokoknya semuanya gitu ya, siap gitu ya. Baik, keren-keren jawabannya. Sudah yakin akan potensi dari dirinya sendiri ya, kita punya kekuatan, kita punya sesuatu yang kita yakin kita mampu untuk meraihnya, itu luar biasa. Next, yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bla bla bla. Kita warga di sekolah ini paham bahwa paham bahwa harus saling bekerjasama, bahwa suatu visi dapat tercapai jika ada kerjasama. Bahwa ya misalnya ya silakan sesuaikan dengan imajinasi kalian. Imajinasikan. Karena di sini adalah visi, impian, harapan, tujuan, muara. Ya, jadi kita tampung semua apa yang kalian inginkan. Saya sambil mengira-ira ini kesimpulannya, silakan sambil dituliskan untuk yang kalimat terumpang yang terakhir. Untung hari ini ibu gurunya ibu guru muda-muda, masih strong, masih strong sampai sore. Saya dari pagi sudah maraton terus, sudah sampai sengkol, sudah sampai gombong. Luar biasa, keren. Kok bumbes gombong, parang dayang PP. Demi siapa? Demi anak tercinta, anak kita di rumah, anak kita di sekolah, pokoknya anak kita tercinta. Boleh sambil diskusi, boleh. Tapi nanti muaranya sendiri-sendiri. Boleh sambil diskusi. Nah, memang kita acaranya diskusi. Gak usah, nanti kesempung. Langsung saya bacakan kalimat terumpang yang ke-6. Ops, yang pertama.
kita warga di sekolah ini paham bahwa anak memiliki bakat dan kreativitas masing-masing. Betul. Paham bahwa pada jatuh cinta. Bahwa kemajuan sekolah ditentukan oleh semua warga sekolah beserta para orang tua siswa. Oke, kemajuan sekolah ditentukan oleh, ini kok nggak mau, ya? Salah-salah. Iya, kayaknya ini apa? Lainnya sudah apa nanti? Apa itu? Bacakan saja. Semua siswa berhak bahagia. Paham bahwa semua siswa berhak bahagia. Semua siswa berhak untuk berprestasi dan mandiri. Oke. Paham bahwa untuk membuat potensi sekolah menjadi baik, kita paham kita harus saling kerjasama. Kita paham harus mentaati aturan dan mewujudkan alumni yang cerdas. Kita paham untuk mencapai visi perlu kerja sama. Oke. Kita paham harus saling bekerja sama. Kita paham harus saling percaya untuk mencapai tujuan. Harus berkolaborasi untuk menggapai tujuan bersama. Baik, luar biasa, keren-keren ini jawabannya. Prestasi bisa membawa atau menghasilkan keberhasilan. Ya. Nanti ini ditandain biar di apa untuk di dokumentasikannya biar cantik. Nanti habis dari sini langsung traktir Nafisa ya, yang orang dipermuti Masih bertahan. masih bertahan. Ya. Baik anak-anakku semuanya dan ibu-ibu, guru SMP Negeri 1 Karangbayang beserta Mas Angel di sini selaku perwakilan dari TNI dan operator. Sudah cukup Mbak? Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Sana yang cantik. Ya, mari anak-anak. Bu Yai sudah membuat reng-rengan, tapi nanti kita koreksi bersama ya. Kira-kira cocok nggak sih kayak gitu? Ya lebih coba dari ini tadi di mimpi-mimpi kita itu kita memimpikan murid-murid karena di situ saya membaca sering muncul ada kata-kata adab, etika, akhlak mulia, kemudian sopan. Di situ ada muncul tuh. Kalau saya menyimpulkan berakhlak mulia, kira-kira pas nggak? Apa berhati? Oh, takwa atau berakhlak mulia, tapi kan di situ dominan itu kata-kata itu sopan, adab, etika, kayaknya tadi saya baca seperti itu. Gimana? Berakhlak mulia? Oke, siap. Terus di sini kita percaya bahwa murid adalah subjek belajar memiliki potensi. Di situ selanjutnya unik, ya, unik, beragam, mempunyai keistimewaan masing-masing, kayak gitu. Iya.
Mau? Boleh? Ambil ya? Ambil. Masuk ke kan apa nek Sophie apa? Keranjang. Masuknya keranjang. Mana punya? Eranya era Sophie. Lagi check out. Oke, next lanjut. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan akhlak mulia. Mau diambil nggak? Ada sih? Iya. Tadi ada etika, disiplin. Tadi kalau ada disiplin juga saya melihat banyak di situ. Gimana? Siap? Masuk aja? Masuk. Lanjut. Cakep. Next, nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan dan tata tertib sekolah harus ditaati. Modelnya yang jangan tergantung sama saya. Ini kan saya cuma penting sangat. Oke. Kita diskusi loh, bukan. Ya. Baik. Memang saya lanjut dulu ya. Nanti kalau kita perlu revisi. Berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk mampu menjadi lebih baik. Tadi di situ ya, saya yakin saya mampu berprestasi, saya yakin mampu menciptakan murid yang berprestasi, berakhlak mulia, saya mampu gitu. Berarti mampu itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu saya ambil global umum. Siap? Masuk keranjang. Cek. Oh, nanti dulu ceknya ya. Kita sampai jam 3 sambil dimakan. Oh, cuma semaput. Lanjut. Nomor 6. Gimana dulu? Nanti saya kamu diminta ke sekolah malah pingsan. Lanjut ya. Kita dan warga sekolah paham bahwa sepakat gak sih kalau disiplin itu adalah kunci utama. Disiplin segalanya loh ya, dari ibadahnya, dari waktunya, manajemen waktunya, dari disiplin sekolah, mengikuti pelajaran, disiplin mengumpulkan tugas, disiplin belajar. Pokoknya utamakan disiplin. Disiplin itu apa? Tepat waktu misalnya ya. Ya toh? Ambil nggak nih? Ambil. Pas aja. Bisa campikan guys. Coba saya kita lihat. Di situ visi SMP Negeri 1 Karangbayang yang sudah tertempel di mana-mana. Oh, di pintu masuk, di situ di lobi ada, kemudian di lorong sana semua. Lihat di mana-mana tertempel ada tulisan akhlak mulia, berprestasi, terampil dan berwawasan lingkungan. Ini yang sekarang ada ya, yang kita punya itu berakhlak mulia, berprestasi, terampil, berwawasan lingkungan. Jadi kan saya ibu aku nggak terampil, ramai ya, pokoknya jadi kan saya ya, mau akhlaknya, mau prestasinya, mau terampil, harus berwawasan lingkungan. Itu yang sekarang kita punya. Ya, siap. Terus ini tugas saya itu di buku sana, ya di kamus primbon saya, di situ ada gitu pertanyaannya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras apa belum? Saya lihat tadi ada kata-kata anak mulia ada, berprestasi ada, terampil ada. Ya, masih relevan ya? Masih layak kita pakai? Ya, masih ya. Nanti oke, coba ya kita lanjutkan. Jangan setelah hayati. Oh iya. Jangan perlu. Ini biasanya sama apa ini? Bilang sama.
Tadi sih sudah di itu sama Mas Hari dan kawan-kawan. Bu pakai yang papan itu nggak usah Mas, terlalu berat. Saya pakai ini aja. Oke. Mungkin ada loh. Lah ya. Ya. Kita lanjut ya. Setelah ini, nah, kalau misalnya tadi dari diskusi kita itu kita ambil kerucut, kita kerucutkan, kita kumpulkan poin-poinnya. Nek kayak gini gimana? Ini biar kita punya produk, le kumpul, le umum, ono hasilnya. Nek hasilnya ngene iki kalian setuju enggak gitu. Jadi visi hasil diskusi kita terwujudnya peserta didik yang beriman takwa, berakhlak mulia, kreatif, peduli lingkungan. Gimana? Mbak, silakan. Apa ada mau di itu? Nanti biar kita bisa membuat masukan ke besok kan sebentar lagi katanya mau ada itu, ada apa review KPSP. Ya, ini kita sudah gaya-gaya kayak gitu ya, mencoba menggali dari anak-anak ya gitu. Barangkali ya, tapi kan ya seperti kita sudah melaksanakan gitu ya. Mau dipakai atau tidak nanti kebijaksanaan dari sekolah levelnya. Ya, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan peduli lingkungan. Ini sebenarnya adalah sambil nyerepet-nyerepet dengan visinya saya. Iya, visi saya sebagai calon guru penggerak gitu. Ini nyerempet-nyerempet ke arah sana gitu. Nah, jadi ini adalah sementara kita bungkus dulu ya. Kita bungkus dulu ya. Baik. Bungkus dulu. Nah, saya punya visi saya ini. Ini visi saya. Nah, nyaris-nyaris sama ya. Kalau visinya Bu Yayu adalah saya mempunyai impian, saya mempunyai tujuan, saya akan menghasilkan generasi yang unggul. Unggulnya di sisi mana? Unggulnya versi saya adalah kalau siswa-siswa saya ini siswa-siswa yang bertakwa, itu fondasi paling utama menurut saya. Takwa paling penting itu. Ya, kalau kita sudah bertakwa akan melahirkan, akan menumbuhkan, akan menciptakan akhlak yang mulia. Oh, ini bayangan saya seperti itu. Ya. Apakah berapa? Oh, amin. Aminnya bisa. Baik. Apa perlu dimatikan saja, Mas? Apa dari luar? Dari luar ke Oh. mungkin akhirnya marah nggak Oh, bisa jatuh karena ini. itu. Cocok-cocok. Jadi jatuh ini. Jadi gerak-gerakin sana. Dari kita. Oke. Next ya, anak-anak semuanya. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu punya gambaran, punya tujuan. Saya itu akan mempunyai mimpi menciptakan generasi yang unggul. Unggulnya di mana? Dari takwanya, dari akhlak mulianya. Kemudian saya pengen anak didik saya itu mempunyai sesuatu yang lebih, yaitu apa? Saya berpikir, nek sing wong pinter, urung karuan bisa diterima sama masyarakat. Iya, betul. Sing penting bocah takwa,
beretika punya nilai plus. Nilai plusnya saya ambil kreatif. Nek bocah wis apik, yo sopan, beretika, kreatif. Harapan saya itu akan berguna bagi sesama dan lingkungan. Ngono, itu nek saya. Tapi kalau tadi yang visi kita itu, tadi kan beda ya. Kalau visi kita kan hasil dari ini ya, hasil dari kita bersama diskusi. Nah ini kan visi pandangan saya, gitu ya. Yang apa-apa nyerangkan sedikit ya, gitu. Mungkin saya, ya, apa ya? Ini ya. Jadi terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, kreatif dan peduli lingkungan. Oke, ini kalau visi berdasarkan hasil diskusi. Kalau tadi visi saya pribadi sebagai juga. Next berikutnya. Nah ini ada ini ya di primbon saya ini saya harus menyampaikan ini dok. Merincikan sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Contohnya, kita ambilkan dari buku situ ya. Ini nanti kamu bisa berimajinasi yang lain. Ini contohnya, murid mempunyai sikap yang disiplin, sopan terhadap guru, kayak gitu. Guru, aku itu mempunyai harapan, aku lah kepengen guruku ini bersikap sayang, cinta aku, cinta kasih, langsung depan aku, misalnya, iya, jangan sering kosong, apa malah pengen sih sering kosong, yeay, kosong, gitu. Ya, nilainya bagus iya. Iya cita-cita sih kayak masa kecil senang, bahagia, remaja bersuka-suka, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu yang seperti itu ya. Sing sekolah sih kok jalan-jalan kok kayak gitu, ya jangan saya. Oke, jadi sekarang ngambil lagi Mbak Stigno, silakan yang murid memimpikan guru-guru yang seperti apa? Si guru memimpikan anak-anaknya bersikap seperti apa? Kayak gitu. Nanti biar kita punya rekam jejak jawaban. Ini kan sebagai contoh saja. Ya, silakan. Saya pengen yang buruk, saya pengen murid saya bersikap seperti apa. Nanti itu pertanyaannya seperti itu. Ya. Jadi sudah itu ada urusan yang lain. Yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ini sekarang kita saling memimpikan saja. Yang siswa memimpikan sikap guru, yang guru memimpikan sikap dari murid. Yang ini nggak saya bacakan dulu di sini. Yang penting harus dicatatkan. Ya. Ternyata cepet ya. Tuliskan kayak gitu. Saya tadi udah mikir bingung ngomong apa ya biar itu kalau ngomong sampai 110 menit. Ternyata belum selesai. Iya, masih bisa itu ya. Berkas. Yang ini nggak saya bacakan, nanti mau malu. Tapi nanti kan saya punya rekam jejaknya. Boleh, silakan.
Oke. Boleh sambil canda-canda kecil-kecil. Biar tidak surprise. Ya. Ya. Terima kasih Tatiana. Next ya. Lanjut. Nah ini Royha. Saya minta mulai biar tidak kehilangan jejak saya. Next berikutnya. Nah ini prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Kayak gini loh maksudnya. Nah, tadi kita sudah mempunyai visi ya, sudah mempunyai tujuan, arah. Nah, untuk mewujudkan itu kita melakukan suatu apa gitu? Ya. Nah, namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya usulkan itu yaitu terwujudnya murid berkarakter, yang berkarakter mandiri, kreatif dengan cara apa? Dengan penanaman, pembiasaan, dan keteladanan. Nah, kita terbiasa, nanti lama-lama akan otomatis menjadi suatu budaya ya. Kebiasaan itu kan membudayakan. Lama-lama akan terbiasa kita. Dan keteladanan artinya Pak, di sini di seluruh stakeholder, artinya Pak kepala sekolah yang memberikan keteladanan. Ya betul. Kan dia gitu memang kosik. Kalau sekolahnya ngomong-ngomong misalnya kurang niat, berarti tidak mendukung visi nanti. Jadi ini di semuanya ini keteladanan itu bisa dari kepala sekolahnya, gurunya, kan guru itu digugulan ini ditiru untuk diteladani, memberi contoh itu dari situ. Kemudian kebiasaan dan kebiasaan kita sehari-hari gitu. Gimana nih? Bisa ya kita ambil ya? Bisa. Oke. Ya. Ambil, catat. Jadi untuk mewujudkan visi kita akan menanamkan kebiasaan dan keteladanan. Ya. Terus poin berikutnya, di sini ada pertanyaan. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Kolaborasi apa kolaborasi? Bekerja sama, bekerja sama yang mana yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Di sini beliau mengusulkan satu, guru dan orang tua melakukan pertemuan di awal tahun pelajaran atau tengah semester dan akhir semester. Visi rutin, ya, ya bisa kan? Kalau awal pelajaran, tengah semester kan biasanya kalau sambil pengambilan rapot PTS, kemudian akhir semester juga ambil rapot akhir semester dan kenaikan kelas. Oke, saya terus sekolah mengadakan kelas parenting, berbagi ide dan masukan dari orang tua mengenai topik parenting yang menarik. Nah ini yang selama ini ada, cuman kalau pas lagi project pernah ya Mbak, pas project itu kan dia artinya belum secara rutin kita melaksanakan, belum konsisten betul. Ya, jadi hanya mengundangnya hanya event-event tertentu, tidak secara rutin setiap bulan apa, sebulan sekali atau bagaimana ya. Bismillah, semoga istiqomah ya. Amin. Next berikutnya, orang tua dan guru berpartisipasi langsung dalam pendidikan karakter anak melalui aktivitas berbasis sekolah, misalnya dalam proyek P5. Sudah ya? Iya. Kemarin kelas 1B
orang tuanya pada kemari ya, Iya, pada membeli produk. Ya, tapi itu satu kebahagiaan ya. Orang tuanya juga tahu, oh ternyata mulai podo urunan, bunga beli batik, hasilnya iki batiknya orang kan nyata gitu ya, nyata. Orang tuanya juga bangga, oh ternyata anak lu sibuk kesana kemari, lima uang bolak balik, oh ini hasilnya gitu kan. Jadi mereka itu bangga juga, oh iya nyoto gitu ya, oh enggak cuma sekedar pamit dolan. Kemudian sekolah memberikan pelayanan bimbingan konseling. Teman-teman, kalau kamu ada BK gitu, bimbingan konseling biasanya kamu langsung itu ya merinding, yang mesti dia gak diundang, yang mesti dia gak di poin, gitu ya. Padahal BK itu adalah bimbingan yang akan mengarahkan kita. Yang dipanggil BK itu bukan orang yang bermasalah saja loh ya. Maksudnya bermasalah dalam tanda kutip negatif, tetapi kamu bisa berkonsultasi, ya. Jadi di sini saya itu pengen ngambil ekstra ini misalnya, tapi orang tua saya tidak setuju bu, misalnya. Boleh berkonsultasi dengan mereka, wali kelas juga bisa menerima, gitu. Jadi terbuka saja. Bu, saya itu tertarik loh sama si Dimas. Tapi Dimasnya itu cuek-cuek saja, misal gimana ya bu, tapi itu saya kok jadi galau misalnya, gimana ya itu BK bisa lanjut misalnya, bu saya besok pengen melanjutkan sekolah ke mana ke SMK misalnya, tapi ibu saya pengennya ke SMA biar saya bisa masuk ke dokteran misalnya. Nah, saya nggak seneng bu, saya nggak suka. Nah, itu bisa konsultasi ya. Jadi BK itu jangan tanda kutip itu suatu polisi di sekolah, sih mau menghukum sekolah, sih memberikan poin gitu ya. Jadi nanti dibuka lagi wawasan kita bahwa sekolah siap memberikan pelayanan bimbingan konseling, siap. Ya. Nah, di situ saya juga ada pertanyaan, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita laksanakan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Nah ini saya ngambil dari tadi itu dari prakarsa perubahannya, yaitu dari pembiasaan dan keteladanan. Coba sholat berjamaah, lanjut nggak? Lanjut. Di tempat kita alhamdulillah ya, masjidnya besar. Jadi ketika sholat itu sudah menampung banyak siswa yang terus dipakai juga oleh orang umum masyarakat. Jadi kan hidup gitu loh masjidnya ya. Alhamdulillah itu sudah anugerah Tuhan tersendiri supaya kita tambah rajin gitu ya. Oke, sholat berjamaahnya jalan. Tadi sholat Jumatan juga jalan, setiap Jumat ya sudah jalan ya. Baik. Sholat duha, ayo, saya biasanya wingi-wingi, saya nanti lah bu, lagi lalangan lah bu, dan lain-lain. Untuk siapa sih? Untuk kita. Ya, ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, kan katanya ada seperti ini. Allah tidak berjanji jika kita sekolah akan menjadi orang sukses. Allah tidak berjanji jika kita bekerja keras akan menjadi orang yang kaya. Tapi Allah berjanji jika kamu beribadah kepadaku, aku akan menjamin dunia akhiratku. Wow, amin. Oh, Dede. Oke, ya seperti itu ya. Cuma ibadah yasin, tahlil, asmaul husna, infak, jalan. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran selalu ya, jalan ya. Ekspor BTI-nya digiatkan lagi ya, digiatkan lagi ekspor BTI-nya. Siap nanti kita menghubungi guru agamanya. Kemudian program salam senyum sapa jalan ya, terjalan terus. OSIS juga ya, setiap yang piket juga juga berdiri di depan pintu gerbang untuk menyambut teman-temannya sambil mengingatkan barangkali ada atribut yang kurang lengkap. Cuma nonton foto yang jadi ketua OSIS tiara langsung misalnya itu kamu apa ya gitu ya. Oke, yang familiar. Selanjutnya
aktif pembelajaran yang menumbuh kembangkan kreativitas. Ini tugasnya Bapak Ibu Guru. Kemudian piket kelas menumbuhkan kesadaran kebersihan lingkungan. Saya pernah lihat di mana, di TikTok atau di Instagram gitu. Instagram apa saja? Iya, soalnya itu lain. Itu suatu sekolah yang tidak mencantumkan piket. Ya, saya pernah gitu. Enggak ditulis piketnya. Jadi sudah tumbuh kesadaran sendiri bahwa kelas kita adalah menjadi tanggung jawab kita. Terus pokoknya mau sampah, saya baru dia langsung dijubuk, dimasukin tempat sampah dibuang. Oh kotor, ya solusinya kalau sapu tidak harus harus kita kan, ini sih kan sampah, ya gitu. Ya tumbuh kesadaran itu, tapi belum, ya tumbuhnya karena ada tulisan piket, bukan kesadaran motivasi yang dari dalam diri bahwa oh kelas kita bersih untuk siapa sih? Kan untuk kita sendiri, kan kita yang pakai kelas ini. Kalau kelas kita bersih, nyaman, kita belajar juga enak. Juga untuk kebersihan kita, katanya kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan adalah suatu sarana untuk mencari kesehatan, misalnya seperti itu ya. Jadi itu tumbuh dari saya pernah ya, mudah-mudahan nanti sambil berangsur-angsur kelas kita, sekolah kita tumbuh kesadaran seperti itu. Oke, berikutnya kegiatan ekstrakurikuler ya tetap berjalan. Terus apa langkah konkret? Nah ini tadi belum saya tuliskan di sini. Tapi insya Allah kalau misalnya guru orang tua mau pertemuan di awal tahun aja, ya berarti di sekitar di bulan Juli gitu ya. Di tengah semester berarti antara bulan September, kayak gitu ya. Di akhir semester berarti di bulan Desember, kayak gitu ya. Nanti berarti ini biaya melengkapi lagi di situ. Ya. Oke, itu next berikutnya adalah ini visi saya sebagai calon guru penggerak. Tadi sudah saya tampilkan juga bahwa mantap, ada di lantai mantap. Ayo tepuk, terus ini tepuk nek tepuk, selamat pagi, satu. Next, selamat siang, dua. Next, selamat malam, setengah. Ya, jangan berbunyi, konsentrasi ya. Ayo, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, sekali kan aku bisa kata yuk, lagi. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Ternyata ibu-ibu gurunya yang sudah gagal fokus. Oh, dia sebentar lagi check out. Ya, terima kasih ya untuk mendengarkan supaya tidak sedih. Next. Ini adalah alasan saya untuk mengambil visi tadi. Ya, saya ingin menciptakan generasi unggul yang mempunyai fondasi iman takwa yang kuat, itu sehingga memunculkan karakter yang baik. Saya tambahin lagi, ketika sudah punya takwa yang kuat, karakter yang baik, mempunyai nilai plusnya apa? Kreativitasnya, insya Allah dalam itu aja sudah cukup untuk bisa diterima di masyarakat, untuk bisa berguna bagi sesama dan lingkungan. Itu sih harapan Bu Yai, masih lingkupnya masih lingkup yang seperti itu. Ya, sedikit-sedikit kita mencoba berubah. Ya. Next, merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi saya. Ini visi saya, bukan visi sekolah ya. Visi Bu Yayu sebagai calon guru penggerak. Prakarsa perubahannya adalah ini. Prakarsa perubahan saya sebagai calon guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Jadi kira-kira Bu Yayu di sini
mengambil prakarsa ini untuk visi yang mana? Untuk visi yang mana? Tadi visinya kan beranak mulia, takwa beranak mulia, kreatif, peduli, lingkungan. Nah ini teknik ini kan visinya Buya kira-kira mensupport sini. Iya. Buya itu bisa semuanya. Kan saya bukan Wonder Woman yang bisa segalanya. Saya ngambil sedikit ya. Bismillah konsisten gitu ya. Nah itu saya ambil dari situ, dari sisi itu, dari sisi saya akan melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Bismillah. Nah, ini adalah prakarsa-prakarsa perubahan yang saya sudah buat di modul yang sudah saya pelajari. Apa mau dibacakan? Cek. Apa mau dibacakan? Jadi nggak usah ya, anak-anak nanti jangan bingung juga. Oke. Ya. Ini ada kalau ada berjam tapi nanti kalian ada sesuatu yang masih belum. Baik, ini adalah dokumentasi yang sudah Buya Yu laksanakan selama pembelajaran di modul 1.3 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan yang ini yang sudah Buya Yu lakukan. Ini kami juga meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, ya. Kemudian berkolaborasi lewat desa AP5. Ini tidak bekerja sendiri, tidak mampu saya bekerja sendiri. Saya perlu berkolaborasi dengan sesama. Sampai dulu ada kan yang tekan. Ini Pak Bukit dan Mas Gemoy. Iya, ini Bukit dan Mas Gemoy. Ini aku lagi jalan. Aku pikir zaman Korea kan gitu ya. Tak tahu. Tapi nyata kok ini. Ya, terus ya kami berdiskusi dengan teman-teman seperti itu untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Ya, saya belajar ke Bu Ani selaku beliau yang sudah berhasil menumbuhkan kreativitasnya. Saya belajar dari beliau. Ini adalah contoh yang sudah teman-teman kalian yang saya ambil gambarnya. Oke, ini praktek P5, praktek P5 kasih atur-atur gitu ya kemarin ini. Biar lo iya, soalnya misalnya, bapakmu lagi berhalaman nggak bisa melu kemudian kau bisa pilih atau kamu diutus sama pamanmu, saudaramu untuk atur-atur bisa gitu. Alhamdulillah kemarin pada latihan ya, nggak kemarin? Terus ya, ojo kayak pura-pura kalau tamu malah misal depan nggak mau, kalau ada tamu kemudian gitu ya. Gue pinara, jadi pinara di sinten kayak gitu ya. Itu bagus sekali itu. Ini contoh kemarin teman-teman bisa ya, baik. Alhamdulillah waktu demi waktu, detik demi detik Buya Yu sudah berkeringat karena sudah tidak ada materi yang bisa saya sampaikan lagi, sudah habis semuanya. Teman-teman saya yang baik hati dengan sukarela demi Nyai, demi Buya Yu, panjenengan rela untuk menunda kondur sampai jam sekian. Kemudian anak-anakku yang sangat ibu sayangi, kalian yang seharusnya sudah di rumah untuk belajar tes besok pagi tertunda sesaat untuk hadir di SMP Negeri 1 Karangbayang kembali untuk agenda kegiatan ini. Dan semoga saja ini menjadi pengalaman buat kita bersama ya, dan ini nanti akan kita simpulkan sehingga kita punya bekal seandainya nanti kegiatan review KOSP dibutuhkan. Kita sudah mempunyai rekaman, kita sudah punya rekam jejak yang sudah kita jalankan, menggali dari bawah,
menggali dari seluruh stakeholder, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, kemudian TU maupun operator sekolah, itu semuanya sudah kita munculkan di sini. Dan luar biasa sekali, hasilnya sangat memunculkan pelangi gitu ya, warna-warni yang luar biasa indahnya. Baik, begitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sekali. Semoga apa yang anak-anakku di sini curahkan untuk membantu saya akan mendapatkan ganti kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang selalu, bahagia, sehat, dan tetap berpikir positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Agung. Kami berikan ya waktu itu ya. Ini sudah 110 menit sekitar ya. Dibilang sudah sesuai dengan panduan fasilitasi ini. Terima kasih pada rekan-rekan guru yang sudah datang dan juga murid-murid yang datang. Nanti setelah ini panjenengan sudah bisa meninggalkan ruang ini. Nanti saya akan melanjutkan pendampingan dengan Bu Yayu untuk kegiatan